Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat hidayah yang Allah tanamkan di hati kita, yang mana kalau bukan semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita syukuri nikmat yang begitu agung ini dengan senantiasa mempergunakan semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah, kalau kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan tambah. Tapi kalau kita ingkar, kita merasa semua yang kita miliki ini semata-mata karena kerja keras kita, semata-mata karena kepintaran kita, karena strategi kita, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengancam bahwasanya azab Allah begitu pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan aku tambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur, sungguh azabku begitu pedih. Dan juga salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentunya kita sangat dianjurkan memperbanyak salawat kepada beliau, khususnya hari ini hari Jumat, yang mana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khaira ayyamikum yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi an-nafkhatu wa fihi as-sa'qah fa akthiru as-salata alayya fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayhi. Sesungguhnya hari terbaik di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Di hari tersebutlah Adam diciptakan. Di hari tersebutlah Adam dicabut nyawanya. Dan di hari tersebutlah akan ditiup sangkakala. Dan di hari tersebutlah akan dibangkitkan seluruh manusia. Perbanyaklah bersolawat kepadaku di hari tersebut. Sungguh solawat kalian akan dinampakkan kepadaku, kata Nabi SAW. Maka mari kita pergunakan waktu luang kita, waktu senggang kita, baik ketika kita berjalan, ketika di atas kendaraan, ketika duduk-duduk sambil bekerja, kita gerakkan lisan kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan juga tidak lupa kami sebagai khatib mengingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian agar mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya kita hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepantasnya kita harus tunduk dan patuh atas segala aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melanggar aturan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada salah satu sahabat Nabi Ahlul Quran, Ubay bin Ka'ab, tentang makna daripada taqwa. Kemudian Ubay pun kembali bertanya, wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri, penuh dengan kerikil-kerikil tajam? Pernah. Bagaimana engkau berjalan? Tentu aku berjalan dengan sangat hati-hati. Aku melihat setiap langkah yang aku langkahkan. Maka dzaka huwa tuqa, kata Ubay bin Ka'ab. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Yang artinya kita hidup di dunia ini senantiasa hati-hati sebelum melangkah, sebelum kita melaksanakan sesuatu, sebelum kita bertransaksi. Kita lihat dulu apakah ini dilarang atau dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Maka itulah yang dimaksud dengan takwa. Senantiasa hati-hati, waspada, jangan sampai kita melaksanakan sesuatu hal yang dilarang dan menjadikan murka Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada kita. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Mengingat kejadian yang tentunya senantiasa kita dengar sebulan lebih tentang peristiwa yang terjadi di bumi Palestina, di tempat yang suci, tempat Masjidil Aqsa,
kita senantiasa bertanya, bagaimana caranya umat Islam mendapatkan kemenangan? Bagaimana caranya umat Islam kembali mendapatkan kejayaan seperti para salafus saleh? Bagaimana umat Islam mengembalikan wibawanya, yang mana dahulu tentunya orang-orang kufar senantiasa takut dan segan kepada kaum muslimin. Ketika tentara kaum muslimin melewati satu daerah, semuanya takut dan tunduk. Bagaimana caranya mendapatkan kemenangan dan kejayaan seperti yang dulu diraih oleh as-salafus salih? Maka jawabannya tentunya hanya dua yang Allah tuntut kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita kepemimpinan kalau kita melakukan dua hal. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nur, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berjanji, Allah mengatakan Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan di antara kalian dan beramal saleh. Orang yang beriman dan beramal saleh. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan mereka sebagai pemimpin di muka bumi. Kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka pemimpin. Yang mana orang-orang sebelum kita, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, yang mereka tentunya dahulunya di awal-awal berdakwah senantiasa dikucilkan, mendapatkan pertentangan. Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau dizolimi oleh Fir'aun, begitu juga Bani Israel, umat-umat Nabi Musa alaihissalam. Tapi endingnya bagaimana? Allah musnahkan semua musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan para rasul sebagai pemimpin di muka bumi. Maka itulah janji Allah Subhanahu wa taala yang sudah didapatkan oleh orang-orang sebelum kita, yang mana ketika umat ini melaksanakan syariat Allah, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah menjadi otomatis Allah berjanji kita akan memimpin di dunia. Bagaimanapun kondisinya, kondisi sekarang sama persis dengan kondisi zaman-zaman sebelum kita, yakni orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih unggul dari sisi ekonomi, dari sisi teknologi, dari sisi jumlah pasukan. Begitulah keadaannya di zaman dahulu, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman Khulafaur Rasyidin. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan kemenangan di setiap peperangannya? Karena datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil kita yang mengaku beriman dan beragama Islam kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan kemenangan dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau mayoritas umat Islam justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan tentunya jumlah kaum muslimin yang senantiasa sholat 5 waktu dan dengan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, justru kita melihat perbandingannya tidak sampai 10%. Maka tentunya hal ini sangat menyedihkan kita. Bagaimana mungkin kita mendapatkan kemenangan dan kejayaan kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dari sisi teknologi, dari sisi jumlah pasukan, kaum muslimin senantiasanya kalah, senantiasa di bawah mereka. Karena tentunya kita umat Islam tidaklah disuruh untuk fokus dengan teknologi perkembangan dunia, kita disuruh untuk fokus terhadap akhirat.
Tetapi walaupun begitu, Allah janjikan kepemimpinan kepada kita. Allah janjikan kenikmatan dunia kepada kita kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan juga beramal saleh. Jangan sangka tentunya ketika kita sudah meyakini Allah adalah Tuhan, berarti kita sudah beriman kepadanya. Kalau kita masih percaya kepada para dukun, kalau kita masih percaya kepada para peramal, maka kita belum benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, beriman kepada Allah adalah 100% bertauhid tanpa disisipi kesyirikan sedikit pun. Kalau tauhid bercampur dengan kesyirikan, maka Allah tidak akan menerimanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, walaupun tentunya ia sedikit kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Maka tugas kita tentunya sebagai umat Islam yang menginginkan kejayaan, yang menginginkan kemenangan, mari kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentunya beramal saleh. Tentunya amal saleh ada dua syarat yang mesti kita penuhi, yakni al-ikhlas wal mutaba'ah. Haruslah ikhlas. Satu amalan walaupun zahirnya amal saleh, dia salat, dia puasa, tapi kalau tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah amal saleh. Yang kedua tentunya al-mutaba'ah, harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita melakukan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukanlah dinamakan amal saleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, sering beliau menyampaikan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala hal amalan-amalan yang baru, semua itu adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya adalah di neraka. Maka tentunya agar kita bisa benar-benar melaksanakan dua hal ini, beriman dan beramal saleh, kita butuh kepada ilmu. Kita perlu belajar lebih dalam lagi tentang agama ini, bagaimana beriman yang benar dan bagaimana beramal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengannya kita akan meraih kemenangan sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapa yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau diminta untuk serah terima kunci dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang sekarang tentunya diperebutkan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Dahulunya ditaklukkan pertama kali zaman Umar bin Khattab, yang mana Abu Ubaidah bin Jarrah berhasil menaklukkan Palestina, dan kemudian mereka pun diberi pilihan antara masuk Islam atau tetap di agama mereka yang tentunya waktu itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani, tetapi mereka membayar fidyah. Maka mereka memilih membayar fidyah, dan mereka mau menyerah dan menyerahkan kunci Masjidil Aqsa kepada pemimpin tertinggi kaum muslimin Umar bin Khattab. Maka dipanggillah Umar bin Khattab datang ke Palestina. Ia pun datang dengan pakaian sederhananya. Ia bersama seorang pembantunya, yang mana mereka bergantian menaiki onta, hingga kemudian ketika sampai di pintu Palestina,
ingin memasuki Masjidil Aqsa, ingin melakukan serah terima dengan pendeta-pendeta yang ada di sana. Abu Ubaidah melihat pakaian Umar bin Khattab begitu lusuhnya, begitu sederhananya. Maka beliau pun menawarkan kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, mari kita ganti pakaianmu dengan pakaian kebesaran, karena engkau akan bertemu dengan pemimpin-pemimpin mereka." Maka Umar bin Khattab malah marah kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dan mengatakan, "Wahai Abu Ubaidah, andai saja bukan engkau yang mengatakan ini. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, famahma btaghaina al-'izzah min ghairi al-Islam, adzallana Allah." Kita ini kaum yang hanya mencari kemuliaan dengan Islam. Kalau kita cari kemuliaan dengan cara selain Islam, Allah akan hinakan kita, kata Umar bin Khattab. Artinya kita mulia bukan dengan pakaian yang mewah, bukan dengan teknologi yang canggih. Kita semata-mata mulia karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya mari kita semua introspeksi diri, muhasabah, kita perbaiki diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, agar kita bisa mendapatkan kemenangan di dunia dan akhirat. Summa ayyuhal muslimun, i'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi haitsu qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم دمر أعداءك اليهود الظالمين يا رب العالمين اللهم دمرهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم صغرهم ولا ترفع لهم راية اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.